kami, kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan setiap kami. Firman datang pada setiap kami, ialah untuk menata ulang hidup kami. Ya Tuhan, ya Raja kami, benahi sisi dalam pinggan hidup kami, agar setiap kami ditemukan Tuhan benar di masa akhir daripada akhir zaman ini. Talk softly, Lord. Bicara dengan kelembutan-Mu Tuhan. Singkapkan apa yang gak pernah kami perhatikan sebelumnya. Dan biarkanlah hari ini penyikapan-Mu membuat kami mengerti You adalah pribadi yang serius menata ulang hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarkan kami yang mendengar diberikan pewahyuan-Mu. Roh Kudus, Engkau bergerak dengan sangat bebas menata bagian-bagian hidup kami yang paling dalam. Saat hamba-Mu bicara, biar Roh Kudus Tuhan juga yang memberitahukan sisi-sisi rahasia yang gak pernah terucap dari setiap kami. Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhir penyampaian firman-Mu, mari Kau terus bicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berlindung pada kuasa perkataan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, Alkitab ada atau firman Tuhan lahir atau keberadaan apa yang teman-teman sedang genggam itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Amin. Seringkali kita abaikan akan firman Tuhan, padahal Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai guiding book kita. Dan kita abaikan ini dan kita anggap bahwa itu adalah sebuah kelengkapan yang nggak mesti harus dibaca. Padahal kita mengatakan dengan jelas bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dan dengan terang benderang saya ingin beritahukan, tidak ada agama yang saya pelajari bahwa ada kekristenan yang mengajarkan sangat jelas tentang keselamatan. Agama-agama atau pengajaran-pengajaran di luar Kristus tidak ada yang menegaskan tentang keselamatan. Dan tujuan dari keselamatan ini adalah tujuan awal dari Allah. Sebagai Allah, Dia mempunyai pribadi, mempunyai maksud dan tujuan. Dari awal Allah mempunyai missio Dei dalam bahasa kerennya. Ya, mahasiswa harus tahu nih, nanti kan ujian keluar ini. Ya, para STD, Pelangi, Anda harus belajar hal ini. Bahwa Allah punya missio Dei. Allah punya misi Allah. Allah ingin supaya apa yang diciptakannya itu kembali kepada fitrahnya awal. Saudara sekalian, waktu kita jatuh dalam dosa, waktu manusia homo imago Dei itu jatuh dalam dosa, maka imago Allah hilang dari hidup kita. Saya ulangi lagi. Waktu homo imago Dei, manusia ilahi dalam rupa manusia itu ada pada kita. Waktu dosa membuat manusia terhilang imago Dei Allah dalam diri kita. Kita hidup dengan image lain, image dosa. Dan hari ini saya berdoa agar setiap kita sekalian, mari kita retreat. Mari kita introspeksi diri kita, mari kita bercermin. Apa maksud tujuan Tuhan agar setiap kita mengerti. Kita mulai dari firman Tuhan ini, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Mohon ditampilkan, saya tampilkan gambar ini dengan tujuan supaya teman-teman jemaat memperhatikan dua sisi, saya bicara dan tampilan gambar Anda baca. Dengan tujuan supaya makin bulat pesan yang disampaikan. Amin. Oke, kalau Anda kurang cepat membaca, tulis saja. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika pasalnya ke-5 ayat yang ke-23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga, perhatikan, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi goal nanti, waktu Tuhan datang yang kedua kali, semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat dan tak bercela, kembali menikmati yang namanya homo imago Dei. Beritahukan kanan kirinya, jaga roh, jiwa, tubuh. Beritahukan kanan kirinya, jaga roh, jiwa, tubuh. Kurang keras, pukul keras, jaga.
Kenapa ini penting? Saya ingin supaya teman-teman jemaat Tuhan mengerti kenapa ini penting. Karena inilah goal Tuhan. Kelak satu hari saat kita kembali kepada Tuhan, yang dituntut oleh Tuhan kesempurnaan rohmu, kesempurnaan jiwamu, kesempurnaan tubuhmu. Seperti pada saat Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya, maka engkau pun pada gilirannya diminta Tuhan roh, jiwa, tubuhmu sempurna. Kenapa enggak tubuh, jiwa, roh yang terakhir? Kenapa Alkitab tuliskan roh duluan, jiwa dan tubuh? Biasanya kan orang-orang sekitar kita pendidikan mengatakan hendaklah tubuh, jiwa, roh sempurna. Nah, tapi di Alkitab katakan roh, jiwa, tubuh sempurna. Urutannya roh duluan. Ya, kita semua, saya juga pengajar, saya belajar dan saya meneliti kenapa urutannya demikian, dan saya memperhatikan memang benar. Karena pada mulanya manusia kita ini adalah manusia yang diciptakan Tuhan sepertinya begini. Manusia kita adalah manusia roh. Ingat, manusia pertama, Homo imago Dei, itu manusia roh. Allah menghembuskan nafas kepada manusia, saat itu juga manusia rupa roh. Sama seperti Bapa adalah roh. Waktu Tuhan menciptakan manusia dengan debu, dibentuknya manusia, waktu itu manusia belum berbentuk manusia secara utuh, masih belum hidup. Waktu Allah menghembuskan nafasnya, maka ada kehidupan, ada zoe di situ. Ada roh Tuhan yang menghidupkan manusia jiwa, manusia tubuh, dan manusia roh itulah yang menghidupi kita sekalian. Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka saat itu juga manusia kita, manusia ilahi kita, manusia roh kita diputar. Jiwa menguasai akan tubuh, dan roh itu meninggalkan tubuh kita dan jiwa kita. Kapan? Waktu manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16. Saya tampilkan sebuah gambar tentang dimensi manusia. Ya, saya ingin supaya Anda sekalian memperhatikan baik-baik. Waktu manusia jatuh dalam dosa, disebutkan dalam Kejadian pasal yang ke-2 ayat ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah kau mati. Jadi pasal yang kedua ayat 16-17 ini bicara tentang kematian. Waktu manusia melanggar perintah Tuhan, maka imago Dei, Allah mati dalam diri manusia, maka jiwanya mati, maka rohnya mati, maka tubuhnya juga mati. Saudara sekalian, untuk mencapai 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23 ini ada proses. Saya ingin supaya teman-teman jemaat di tempat ini lihat proses dari kejadian-kejadian, dari kitab Kejadian sampai akhirnya timbul kitab Wahyu. Dari kitab Wahyu sebelumnya ada kitab-kitab Matius, Lukas, Markus, Yohanes, kitab-kitab Injil. Apa tujuannya? Sampai kita Kisah Rasul, pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus eksis sampai today. Apa maksud dan tujuannya? Mari kita lihat tujuannya agar supaya kelak kita ditemukan Tuhan kembali sempurna dalam image Allah yang benar. Nah, problemnya, persoalannya ialah terjadi bukan hanya di roh yang tidak kita miliki, tapi juga terjadi di jiwa kita. Manusia jiwa kita yang berisi pikiran, perasaan, dan keinginan bertolak belakang dengan keinginan roh Tuhan yang ada pada diri kita. Hingga diri kita ikut apa yang maunya jiwa inginkan. Saudara sekalian, ini lebih spesifik kepada Anda, menyampaikan firman Tuhan ini berhubungan dengan individu setiap teman-teman sekalian. Lepas dari kebutuhan provinsi, kota, bangsa, saya sedang bicara kepada Anda secara pribadi, lepas pribadi. Karena keselamatan berurusan pribadi. Kalau Anda ingin selamat,
Oke, selamat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, selesai. Tetapi itu enggak itu. Tuhan mencintai engkau luar biasa dan sangat ajaib. Tetapi apa kita membawa pada Tuhan seada-adanya saja? Seada-adanya jiwa kita, seada-adanya tubuh kita, seada-adanya roh kita. Kelak waktu kita ketemu Tuhan, tidak bisa seada-adanya. Kita perlu membangun manusia roh kita. Manusia roh kita perlu memberikan dampak di jiwa kita. Nah, kenapa 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 urutannya roh, jiwa, baru tubuh? Setelah saya pelajari dan saya amati, saya devotion dengan Roh Kudus. Saya tanya, kenapa roh duluan Roh Kudus? Waktu manusia tinggal dalam dosa, sesungguhnya roh manusia itu tenggelam, padam, bahkan nggak mempengaruhi jiwa. Tetapi waktu manusia itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu membebaskan roh Tuhan menata jiwa. Jiwa itu seperti ini, teman sekalian. Jiwa itu seperti benang kusut. Jiwa Anda dan saya itu seperti benang kusut. Ada di bagian-bagian trek-trek yang lain. Atau kalau Bapak Ibu memperhatikan lebih gampang lagi, jiwa itu seperti lemari pakaian yang terdiri dari 2 pintu. Dan dibukakan pintunya, setiap lemari pakaian pasti ada laci-lacinya. Jiwa mempunyai banyak laci-laci yang ditinggalkan di masa lalu kita. Dengan Yesus, waktu kita ikut Yesus, sebenarnya jiwa kita harusnya ditata dan dirapikan kembali. Saudaraku sekalian, bagaimana menata ulang jiwa kita? Satu hal, kita harus memberikan kesempatan bagi Roh Kudus Tuhan menata. Manusia roh kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak memutuskan. Nah, ini saya mempelajari Alkitab lagi. Saya guru, saya mempelajari Alkitab, saya bedah Alkitab. Roh Tuhan di Perjanjian Lama dan Roh Tuhan di Perjanjian Baru pribadi yang sama, tetapi fungsinya berbeda. Roh Tuhan di Perjanjian Lama menguasai orang pilihan Tuhan. Tetapi roh Tuhan di Perjanjian Baru ialah menuntun, membimbing, memelihara, memberitahukan apa yang Yesus ajarkan. Tetapi yang memutuskan pilihan itu kita. Sekali lagi, fungsi Roh Kudus di Perjanjian Baru membimbing, menuntun, mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Tetapi perihal memutuskan kemana arah jalan jiwa kita. Dengan bantuan Roh Kudus Tuhan. Saudaraku sekalian, biarkan meja ini atau mimbar ini dipakai untuk mengajar jemaat Tuhan mengetahui bagaimana kita memelihara hidup kita. Tadi yang Pastor Leo katakan, join you. Sejujurnya, saya merasakan kita nggak join you. Kita merasa masih ada di pelataran Tuhan, masih segan. Jiwa katakan, aku ngantuk. Ini kewajiban-kewajiban yang rutinitas. Tapi kalau roh menangkap keinginan Tuhan untuk join dengan Tuhan, engkau akan merayap melihat kemurahan Tuhan terjadi saat pujian penyembahan. Pastor Leo dengan kami adalah dengan Pak Pastor Leo, ini bukanlah orang yang baru. Kami kenal beliau sebagai pribadi yang diubah jiwanya. Penataan hidup masing-masing kami. Saya demikian juga. Saya bersaksi saja. Di sini ada saksi hidup, ada istri saya, ada anak saya yang melihat saya yang lama. Hidup saya yang lama bukanlah hidup yang seperti ini. Hidup Pastor Leo, hidup Sir Markus yang saya kenal puluhan tahun gak seperti ini. Ada bagian jiwa yang ditata ulang. Dan itu tercermin dari wajah mereka dan mata mereka. Saya kalau ketemu Kak Leo sekitar 10 tahun, 20 tahun yang lalu menjijikan. Sejujurnya menjijikan. Kalau aku lihat hari ini beliau adalah orang yang berdiri dengan kemegahan Tuhan. Karena Tuhan telah menata hidupnya dan telah mengubah hidupnya menjadi baru. Setiap kita sedang didandani Tuhan. Setiap kita sedang ditata ulang, dihiasi menjadi mempelai Kristus di akhir zaman kelak. Setiap kita mau nggak roh, jiwa, tubuhmu dipelihara Tuhan? Mau nggak jiwamu ditata ulang Roh Kudus agar supaya engkau memilih apa yang benar? Saya punya alasan untuk marah.
untuk apa yang pernah saya alami. Pastor Leo punya kemarahan mungkin di masa lalu, tapi dia memilih untuk ikut mengampuni orang yang bersalah. Waktu Roh Kudus Tuhan mengajarkan, ampuni orang yang bersalah. Waktu Roh Kudus Tuhan mengingatkan jiwa kita, lepaskan pengampunan pada orang yang melukai hidupmu, itu sedang menata jiwamu menjadi jiwa yang baru. Waktu Roh Kudus Tuhan ajarkan, beri pada orang yang membencimu, engkau sedang menata, membiarkan Roh Kudus Tuhan mengajari jiwamu kemurahan hati. Waktu engkau gak punya makan dan kau tahu ada orang butuh lebih daripada engkau beri makan, engkau sedang mengajarkan jiwamu belas kasihan Tuhan. Waktu Roh Tuhan bebas menata hidupmu, engkau akan melihat sisi lain daripada Tuhan. Dan semua itu bertujuan agar supaya roh, jiwa, tubuhmu sempurna. Oke, sekarang kita lihat diri saya. Saya bersaksi. Saya adalah orang yang takut miskin. Ketakutan saya itu begitu sangat kuat di jiwa saya. Kalau Bapak Ibu pernah membaca Pilar-Pilar Cinta, buku Pilar-Pilar Cinta, saya bersaksi di situ tentang keadaan jiwa saya. Saya adalah orang yang takut miskin. Ayah saya punya anak lebih dari setengah lusin. Kami tinggal di rumah empit-empitan, satu kasur buat 2 orang anak tidur bersebelah-sebelahan. Kami makan rebutan. Saking takut miskinnya kalau kami makan, waktu saat nasi sudah jadi, makanan sudah jadi, saya yang pertama kali mengambil yang paling banyak. Supaya tidak kurang. Berbagai macam trik supaya tidak kehilangan makan, saya taruh telur di bawah, ditutupin nasi, supaya tidak terlihat saya ada telur di situ. Mental saya, jiwa saya menjadi takut miskin, takut serba kurang. Dan itu membentuk di jiwa saya dari mulai kecil sampai besar, dan membentuk jiwa saya yang tidak murah hati, tidak seperti yang diajarkan oleh Tuhan untuk murah hati. Masa lalu kita membentuk jiwa kita, mempahat hidup kita, melukai bahkan hidup kita. Ada bagian-bagian hidup kita yang terluka di situ, dan itu termatrai dan terikat di jiwa kita sekarang. Dan kelak waktu Tuhan ketemu kita, yang kayak gitulah gak Tuhan mau. Yang Tuhan mau roh, jiwa, tubuh sempurna. Bapak Ibu sekalian, hari ini Alkitab mengajarkan kuat tentang perlunya kita menyadari bahwa ada kekuatan, ada destiny, ada desain Allah. Waktu manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya kita kehilangan imago dari Allah dalam diri kita. Tetapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa tidak mati, tetapi memperoleh hidup yang baru dalam Yesus. Itu disebut dengan missio Christo atau misi Kristus, sebuah misi keselamatan. Allah ingin supaya hubunganmu kembali kepada Allah, agar supaya roh jiwamu menyembah Tuhan. Kepada perempuan Samaria di sumur Yakub, engkau menyembah pada Allah yang engkau tak kenal, tetapi kami menyembah pada Allah yang kami kenal. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-22. Bapak Ibu sekalian, jika engkau ingin melihat Allah, lihat dirimu. Karena gambar Allah ada pada diri kita. Karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang menyebabkan kita terpisah ialah dosa. Dan proses untuk menjadi kita berdosa diawali kehilangan roh. Kalau hari ini kau biarkan dan kau biarkan bebas roh Tuhan membenahi pinggang bagian dalam jiwamu. Jangan biarkan dia nganggur. Biarkan roh Tuhan menata ulang hidupmu. Dengar apa yang roh Tuhan katakan. Jadi pembicara sebelum mengatakan suara. Di samping suara ada namanya bising, ada namanya voice, ada namanya noise. Seringkali kita nggak mendengar voice Tuhan, karena banyak noise yang mempengaruhi kita mendengar apa yang Tuhan katakan. Hari ini biarkan voice jernih,
di dalam hatimu. Saya ingin bicara banyak tentang hal ini. Waktu mungkin terbatas. Saya tidak tahu bagaimana Allah bergerak bagi Anda sekalian. Saya rindu hari ini Anda mendengar dengan sangat ajaib. Siapakah kita itu? Kita diciptakan Tuhan ajaib. Coba lihat kanan kirinya, ada nggak hidungnya terbelah sebelah, hidungnya salah tempat? Ya, tidak. Oke, lihat kiri dan kananmu. Apa yang kamu lihat di situ? Cantik, gagah. Saya ingin beritahukan, itulah ibuku di dalam dirimu. Allah ada pada dirimu. Tampilan kita mungkin terlihat cantik, akan lebih cantik lagi jika ada namanya beautiful inner dari diri kita. Kapan? Waktu roh Tuhan membenahi hidup kita. Saya seringkali bicara di kalangan para warga binaan di penjara-penjara, yang wanita terutama. Saya katakan kecantikanmu boleh kamu hias dengan make up. Tapi saya ingin beritahukan, the inner beauty itu ialah waktu engkau blend dengan Roh Kudus Tuhan. Waktu engkau blend dengan Roh Kudus Tuhan, waktu Roh Kudus itu menyatu dengan dirimu, waktu Tuhan Roh Kudus menata jiwamu, maka kecantikan itu akan muncul dengan sangat dahsyat. Oh. Ya, berikan amin bagi semuanya. Oke, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, yang bertepuk tangan berarti ingin cantik dari dalam. Amin. Kecantikan itu bisa diproduksi. Coba lihat teman-teman yang pembicara, ya, pengajar atau ya preacher, pengkhotbah. Apa yang membedakan mereka? Apa yang membedakan Pastor Leo kalau bicara? Sakinah Godnya. Ada karisma Tuhan. Ada kekuatan dari dalam yang menyampaikan pesan Tuhan. Dan itulah roh Tuhan yang bicara kepada Anda. Hari ini saya bicara kepada Anda dengan kekuatan roh, dan Anda menyambut pembicaraan saya dengan kekuatan roh, maka roh Anda akan membual-bual mempengaruhi jiwamu. Waktu kau bicara mendengar apa yang saya sampaikan dengan jiwa, kau ngantuk. Tapi waktu kau menangkap pesan saya dengan roh, waktu roh itu bicara kepada jiwamu, kepada rohmu, mempengaruhi jiwamu, wajahmu akan lebih semeringah. Wah, saya senang kalau gini. Kita bakal khotbah kakak begini. Kakak di kampungnya Pak Leo, Malang Selatan. Ya, saya ingin Anda sekalian mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini gambar Allah itu sudah jelas. Sekarang bagaimana mengembalikan diri kita kepada citra awal sebagai homo imago Dei Allah. Satu hal yang saya sangat kagum akan kebenaran firman Tuhan yang saya pelajari. Pribadi Allah itu pribadi yang yang gentleman menurut saya. Dia naik ke surga, dia sediakan tempat bagi kita. Amin. Yohanes 14, aku naik ke surga sediakan tempat bagimu, di mana aku ada, engkau aku juga mau engkau ada. Itu pribadi yang luar biasa. Ticket to heaven I give you. I prepare tempat buat kamu di surga. Itu pribadi Allah kita. Dia bukan pribadi, ayo terima aku sebagai penajun selamat selesai. Tidak, dia ada Allah yang menyediakan. Yahweh Jireh bagi kita sekalian. Keselamatan datang dari Yesus. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini kecuali dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dan tahu gak sih bahwa Yesus datang buat orang Yahudi, bukan buat Anda. Tapi orang Yahudi menolak dia. Kalau Anda cek di Yerusalem tanya, do you know Jesus? Ya, Jesus itu Nabi Kristen. Do you know Jesus? Jesus adalah pribadi yang mengajar tentang kebaikan-kebaikan dan orang bijaksana. Mereka gak menjawab. Do you know Jesus? Gak bisa menjawab. Karena masih hari ini mereka menunggu Mesias itu. Padahal Mesias telah datang dalam rupa Yesus. Agar supaya bangsa ini kembali dipulihkan, hubungan antara bangsa pilihan Tuhan menjadi pulih kembali. Bapak Ibu sekalian, Allah tengah merencanakan waktu itu pada awal kitab Matius, kitab awal mengatakan bahwa kedatangan Yesus untuk menegakkan kerajaan Daud dan menjadikan kembali kerajaan Daud tegak berdiri dan menyelamatkan umatnya. Itu misi Tuhan kepada bangsa Yahudi. Sampai akhirnya kata itu muncul buat kita, yaitu kita orang-orang yang tidak bersunat
memperoleh keselamatan dalam Yesus. Dan hari ini kita manusia Tuhan dengan rupa yang Tuhan inginkan kembali menata hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin kenalkan lagi pribadi yang lain yang mengajari Anda, kita sekalian menyadari bahwa dialah pribadi yang bisa menata hidup kita menjadi sangat baik, yaitu pribadi Roh Kudus. Bahasa aslinya ialah Parakletos. Roh Kudus mempunyai pengertian Parakletos yang mempunyai arti penolong. Dia menolong kita untuk mengerti apa yang disampaikan atau dikabarkan oleh Yesus. Kalau Bapak Ibu membaca kitab yang sudah jadi kodeks, kalau Bapak Ibu pegang Alkitab cetakan-cetakan ada itu Alkitab yang sudah dikodekskan, yang sudah disusun sesuai dengan urutan-urutan tahun penulisan dan masanya, dan semua dituliskan dengan baik. Tetapi siapakah yang mengilhamkan orang-orang yang menuliskan kitab itu? Roh Kudus. Kitab Perjanjian Baru yang dituliskan, yang paling dini atau paling dekat dengan masa Yesus hidup, ditulis pada tahun 43 setelah Masehi. Dituliskan oleh saksi yang masih hidup. Bayangkan sebuah kejadian disaksikan dan dituliskan oleh orang yang masih hidup. Kira-kira mesti lebih akurat atau tidak lebih akurat? Lebih akurat. Kitab yang hari ini teman-teman pegang adalah kitab yang telah disusun dari sebuah penyusunan kitab dengan banyak manuskrip yang membahas tentang kitab-kitab itu. Dan saya sangat kagum bagaimana bisa kitab-kitab yang dituliskan berbagai macam cara, tetapi dengan tahun-tahun yang berbeda, tetapi mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Dan saya mengerti setelah itu, Roh Kudus yang membuat semua penulis mempunyai pemahaman yang sama dan penyusunan yang sama sampai dengan detik ini. Kalau terjemahan biasa, kalau terjemahan bikin The Message, terjemahan King James, terjemahan lainnya itu biasa, tetapi tidak mengubahkan pentingnya pengertian akan hal itu. Saya rindu, jangan biarkan Roh Kudus Tuhan yang disebutkan sebagai Parakletos kita dibiarkan tidak mempunyai fungsi dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus Tuhan menata jiwa kita. Biarkan Roh Kudus Tuhan mengajari apa yang Roh Yesus ajarkan bagi kita sekalian. Biarkan Roh Kudus Tuhan membantu kita memahami setiap bacaan yang kita baca dalam firman Tuhan. Contohnya begini, tiba-tiba dengan ayat yang sama, di tahun yang berbeda, Anda membaca ayat yang sama, di tahun yang berbeda, tiba-tiba ada pengertian yang berbeda. Pernah ngalamin begitu? Pernah ngalamin begitu? Pernah tanya, siapa yang memberikan pengertian berbeda? Roh Kudus. Dialah yang mengilhamkan kita setiap ayat-ayat yang muncul. Kayak hari ini saya khotbah, saya menyiapkan PPT buat Anda baca, tapi entah bagaimana, seperti mental sana, mental sini, ayat-ayat itu bermunculan dalam pikiran saya. Itu artinya apa? Saya membaca dan Roh Kudus mengingatkan kembali apa yang pernah saya baca. Bapak Ibu sekalian, saya ingin Anda sekalian menjadi Kristen yang tidak egois. Tutup Alkitab, tutup Alkitab, tutup HP-mu. Mari kita akan sedikit mengambil respon terhadap firman Tuhan. Saya ingin Anda sekalian tutup matamu, dengar apa yang saya omongkan sedikit. Kalau hari ini firman Tuhan bicara lembut ke hatimu tentang ajakan Tuhan menata jiwamu. Satu sisi jiwamu masih marah dengan masa lalu, misalkan ada simpul di jiwamu yang begitu membelit. Engkau butuh peran Roh Kudus Tuhan membenahi jiwa. Yang pertama, bilang, Roh Kudus Tuhan, tolong aku. Yang kedua, jika tadi firman Tuhan menyampaikan tentang kebenaran itu membuat engkau tahu ada bagian-bagian dari jiwamu yang belum beres dan kau ingin Roh Kudus tolong, bilang,
Tuhan Roh Kudus bantu aku. Sebab Allah mau setiap kita memahami banget apa yang Allah ingin sampaikan. Yang terakhir, kalau hari ini kau dengar voice, sekalipun itu lembut di hatimu bicara tentang apa saja, responnya begini. Seperti lagu ini katakan, responnya begini. Dengan dia panggil nama saya. Come on guys. Dengan dia panggil namamu. Yes, Lord. Dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengan dia panggil, Dengan dia panggil nama saya. ini individu personal dengan Tuhan. Tuhan itu ekspresif. Roh Kudus itu ekspresif. Responmu waktu Allah ekspresif dengan dirimu, Dia mencintaimu, Dia ingin kau meresponnya, maka seharusnya engkau join dengan Tuhan. Bagaimana engkau ekspresifkan panggilan Tuhan? Jika engkau tahu kau mau berdiri dari tempatmu duduk, engkau boleh ekspresifkan reaksi tawaran Tuhan waktu Tuhan panggil namamu. Kalau engkau mau tersungkur di hadapan Tuhan, engkau ekspresifkan bahwa engkau sungguh-sungguh merespon. Engkau boleh tersungkur di hadapan Tuhan. Waktu engkau mau angkat tangan di hadapan Tuhan dan engkau berdiri di tempat kau duduk tadi, engkau katakan, ini aku Tuhan. Jawab dengan benar. Saudaraku sekalian, di tanganmu, ada di depan tanganmu, saya ingin andaskan berdoa buat keluarga. Keluargamu yang hari ini berjauhan mungkin ada di Papua,
Sulawesi, NTT, Nusa Tenggara, jauh di tempat Anda. Tapi engkau rindu satu hari kelak saat Tuhan datang yang kedua kali, maka roh, jiwa, tubuh orang-orang yang kau cintai bersama-samamu berhadapan dengan Tuhan. Bertemu Tuhan di awan-awan yang permai, tinggal seperjamuan dengan Yesus. Engkau mau, engkau rindu keluargamu diselamatkan, engkau rindu keluargamu dipulihkan, engkau mau keluargamu dijadikan teman sepewaris dengan kerajaan Tuhan. Engkau rindu kotamu, provinsimu dipulihkan. Engkau boleh berdiri di hadapan Tuhan bersama dengan semua imam-imam di tempat ini. Kita berdoa memperhadapkan orang-orang yang kita cintai dan kita perhadapkan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, katakan, ku panggil nama Dia. Dengar. Dia panggil nama Mari saya. angkat nama orang yang kita cintai. Dia panggil nama. Kalau hari ini ada keluarga, suami, istri, anak berdekat-dekatan, rambut ajak berdekatan. Dia panggil namamu. Saya minta istri saya, Ibu Dorena, saya minta Samuel anak saya, biarkan hari ini kami mewakili akan sebuah keluarga yang rindu keluarga, setiap keluarga bertemu dengan Tuhan, roh, jiwa dan tubuhnya sempurna. Mari kita berdoa. Dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perhadapkan keluarga masing-masing kami yang hari ini hadir di antara kami. Hari ini Tuhan, kalau Engkau datang yang kedua kali, maka kami, keluarga kami, istri, suami, anak-anak kami, orang tua kami, ditemukan Tuhan sempurna, roh, jiwa dan tubuh kami. Tuhan, kiranya perkenanmu turun bagi kota, desa, provinsi yang kami doakan di dalam nama Yesus. Biarlah hari ini kemenangan di pihak kami. Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan menstahilkan kami di dalam nama Yesus. Orang tua yang kami tinggalkan, keluarga, kami percaya nama kami tertulis dalam kitab kehidupan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kami berkata, sudah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu atas setiap kami di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Buat rumah tangga, buat keluarga, buat orang-orang yang kami cintai, buat jemaat yang kau percaya, buat kami anak-anakmu yang hari ini hadir di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami merespon dengan benar. Ajakan Tuhan, saat Tuhan mengajak kami seperjamuan dengan Kau, saat kami seperjamuan dengan Kau, kami ketiga namanya Bapa, Yesus, Kristus Tuhan, bersama Roh Kudus Tuhan, kami tinggal memerintah bersama Tuhan. Terpujilah Kau di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Termatrai setiap apa yang kami doakan. Malaikat mencatat apa yang kami imani. Dan Roh Kudus Tuhan memberitahukan kepada Yesus Bapa di surga bahwa kami berkata dengan iman, keluarga kami akan diselamatkan. Roh, jiwa, tubuh semua keluarga kami ditemukan Tuhan sempurna pada akhir zaman nanti. Dan nama kami tertulis dalam kitab kehidupan. Teman sepewaris, seperjamuan dengan Tuhan.
kami sekeluarga menikmati kemenangan bersama Kristus. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus.